Derian. Halo, selamat datang di Derians di Koi 89. Sekarang kita lagi di Rektorat Universitas Lampung. Kampus gue dulu sama istri gue. Kita akan ngebahas soal ikan koi. Di sini ada 2 kolam yang besar banget. Bisa buat ikan koi padahal. Check this out, baby. Nah, spesialnya apaan sih? Spesialnya hari ini, gue mau nge-review sekaligus memberikan masukan pada kolam ikan yang bagus banget berjumlah 2 buah di Universitas Lampung. Di mananya? Kan Universitas Lampung alias Unila disingkatnya besar banget. Oke, yang gue bahas ini cuman kolam koinya yang berada di sisi kanan dan kiri 2 buah di gedung rektoratnya Unila. Nah, jadi gini. Gue ini kebetulan alumni Fakultas Hukum Unila tahun 2004. Gue masuk kebetulan tahun 99, pas lulus SMA. Lalu gue kuliah lagi di Unila tahun 2009, mengambil S2 di Fakultas Hukum lagi, jadi di Magister Hukumnya. Jadi gue S1 dan S2-nya ngambil dari Unila. Istri gue pun kebetulan alhamdulillah anak Fakultas Hukum Unila, jadi junior, tapi juniornya beda 5 tahun. Jadi Unila dan Fakultas Hukum adalah keluarga buat gue. Salam hormat buat Pak Rektor dan juga Bapak-Bapak Dekan dan juga semua dosen-dosennya, termasuk teman-teman gue yang sekarang udah banyak jadi dosen di Unila. Selamat sore semuanya, sehat-sehat, salam hormat, dan terima kasih sudah mendidik anak bangsa dan generasi muda saat ini. Termasuk saya, Pak. Nah, yang gue mau review hari ini atau gue bahas adalah, ternyata nih, gue juga baru tahu, baru ngeh, di Unila itu di tengah-tengah gedung rektoratnya, di depannya ada satu kolam besar, satu kolam air mancur. Tentunya itu nggak bisa untuk ikan koi atau ikan jenis apapun, karena satu nggak ada filter dan air mancurnya terlalu deras. Untuk ikan akan menjadi stres, bukannya malah seneng. Yang akan gue bahas adalah, ternyata di Unila ini, di samping gedung rektoratnya ada 2 kolam ikan koi yang bagus banget. Tapi sayangnya, sudah diisi ikan koi sih, tapi baru 5%, sisanya ikan nila. Nah, sebelum gue bahas, harus tahu dulu nih sejarahnya Unila. Unila itu berdiri, kalau nggak salah tahun 65, tanggal 23 September. Awalnya Universitas Lampung ini berdirinya itu di Jalan Hasanuddin nomor 34 di Teluk Betung. Sekarang kalau nggak salah sudah jadi gedung Dispenda alias Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, yang sudah berubah namanya juga menjadi Bapenda Lampung alias Badan Pendapatan Provinsi Lampung. Pendirinya adalah salah satunya ya, ada Zainal Abidin Pagar Alam yang kebetulan adalah Gubernur Provinsi Lampung pada saat itu atau pada masa itu, dan juga ada sekretaris pendiriannya Unila ini, yaitu Bapak Chan Jitso. Nah, sekarang gedung Unila ini sudah berada di daerah Rajabasa, masuk ke jalan, kalau nggak salah jalan Profesor Sumantri Brojonegoro. Jadi itulah kampus Unila, masih di tengah Bandar Lampung, walaupun tidak di tengah-tengah banget, tapi nggak terlalu jauh. Saksiin aja review gue ini dan video kolamnya, dan gue akan bahas dari situ pelan-pelan. Kekurangannya apa, bisa direvisi dan dibenerin seperti apa dengan cara yang paling mudah dan paling murah, dan bisa diisi ikan koi, dan hasilnya bisa gimana. Check this out, baby. Nah, kita mulai reviewnya ya. Izin Pak Rektor, kebetulan hari ini gue lagi di sini bersama keluarga gue sambil rekreasi dan buat konten ini, khusus buat teman-teman penghobi koi di Indonesia maupun dunia. Inilah kolamnya Unila. Ini kolam ikan yang ada di sebelah kanan. Bisa dilihat ya. Kurang lebih sih, karena gue nggak bawa meteran, ini panjang lebarnya, panjangnya sekitar hampir 10 meter,
lebarnya sekitar 6-7 meter. Kedalamannya sih kalau gue lihat sekilas ini bisa hampir 1 meter lebih sedikit. Walaupun teman-teman bisa lihat nih ya, cuman diisi air ini sekitar mungkin 30-40 cm doang. Tuh, masih banyak sisanya banget tuh, bisa diisi air. Padahal kalau dengan filter yang bagus, airnya akan jernih, ikannya akan tumbuh besar karena dalam. Jadi saran gue atau reviewnya gue, sebenarnya pihak Unila nggak harus ngebongkar ulang yang membutuhkan biaya besar untuk renovasi kolam ini. Cukup kalau kata gue menambahkan media filter. Nah, bisa dilihat nih, kita bahas kekurangannya ya. Pertama, pompanya kurang besar. Lihat ya tuh, air mancurnya airnya cuma netes kecil kan. Tanda kolamnya memiliki pompa air yang cukup kecil, kurang besar. Harus ganti yang besar, dan mungkin harus ada 2 biji atau 2 buah. Nah, ini adalah kolam koi yang di sebelah kiri. Kira ada 2 nih di gedung Rektorat Unila, kolam koinya alias kolam ikannya. Nah, sama kan besarnya, kurang lebih panjang lebar sama dia dengan yang sebelah kanan tadi. Nah, lihat dong tuh, air mancurnya itu kecil banget. Itu pompanya kurang besar. Ya, kita mulai deh nih kelemahannya. Pertama, sekali lagi ya, pompa kurang besar. Yang kedua, harus ada media filter. Jadi harusnya kolam ini memiliki tempat filter chamber atau lubang-lubang untuk filtrasi air. Semua kolam ikan wajib ada itu. Kalau ada tukang yang bikin tanpa ada filter chamber, tukangnya ngaco. Yang ketiga, harusnya Unila bisa mengisi airnya jangan tanggung-tanggung begini. Kedalamannya buat gue udah cukup baik ini. Harusnya diisi mungkin 1 meter lah, 100 cm. Jadi kedalaman itu akan membuat ikan menjadi tumbuh besar. Dan gampang banget besarnya karena kedalamannya cukup, mereka bisa bergerak, makannya banyak, dan membentuk body development mereka, alias bentuk tubuh mereka tuh jadi lebih besar, growing fast. Nah, ikannya juga, ini sayangnya ikan nila. Ikan nila nggak jelek loh. Cuman kalau untuk keindahan, dan gue juga karena penghobi koi, gue saranin ikan koi aja. Ikan koi mahal? Enggak banget. Beli ikan koi lokal, tapi ya kalau orang umumnya sebutnya ikan koi Blitar. Sebenarnya dari Jawa Tengah, Malang, Jawa Barat, banyak kok ikan koi yang berkualitas. Lokal punya. Apa sih yang berkualitas itu? Yaitu ikan koi yang memang di-breeding dari ukuran minimal 60 cm. Jadi indukannya besar, anak-anaknya juga pasti besar. Kalau harga pasarannya nih, ukuran 15-20 cm, satu ekornya mungkin sekitar 75.000 sampai 100.000. Wih, mahal dong Yan, harus beli banyak. No, kolam sebesar ini bagusnya cuma diisi satu kolam ini 20 ekor. Karena ikan koi ingat akan tumbuh besar, tumbuh pesat, dan berkembang badannya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini ada air mancur. Tapi lihat dong tuh, nggak ada air. Dan yang ini juga airnya kecil banget tuh. Ini tanda pompanya kecil. Nah, jadi pompa yang kecil ya begini. Akhirnya perputaran air tidak begitu baik. Airnya menjadi, lihat dong, hijau, kekuningan begitu, lumutnya banyak, ikannya tidak terlihat. Padahal kerennya ada tangga begini. Kalau kerja turun naik, pegawai rektorat, Pak Rektor bisa ngelihat ikan dari atas. Wah, airnya jernih, crystal water. Itu enak banget. Ini dia nih yang rahasianya. Gue lihat udah ada kok nih yang besi itu tempat jadi filter chamber. Taruh media-media filter di situ. Jadi air dari kolam ke filter chamber ini nih tinggal diisi media filter kayak karang jahe atau batu apung, batu lava. Pokoknya yang murah meriah aja deh, yang nggak usah butuh repot perawatan. Tinggal pompanya dibesarin. Nah, gitu aja sih reviewnya. Jadi yang terhormat buat Bapak Rektor Profesor Dr. Karomani, MSI, saya sih menyarankan Pak, sebagai alumni, kolam tersebut bisa Bapak perbaiki tentunya menjadi kolam ikan yang lebih baik, menjadi jernih, sehat untuk kita yang melihat karena tidak kotor, sehat untuk ikan yang dipelihara. Dan saya sih berharap ikan koi ya Pak. Dan Unila atau Bapak tidak perlu repot-repot mengeluarkan budget yang besar untuk merenovasinya. Saya rasa cukup mengganti pompa air, membuat filter chamber dan mengisinya dengan media filter yang
mumpuni. Yang mumpuni nggak harus mahal, dan menggunakan pompa air yang bagus, yang perputaran dalam 1 jam bisa memutarkan air yang ada di kolam itu. Jadi minimal 1 jam itu air terputar dengan baik. Airnya akan menjadi jernih, ikannya akan menjadi sehat. Dan ikannya nggak perlu banyak-banyak Pak kalau ikan koi. Walaupun kolamnya besar, kalau ikan koinya cukup, tidak overpopulated, maka kolamnya akan menjadi terlihat enak, tidak terlalu kebanyakan ikan, dan ikan koinya akan tumbuh besar dan juga sehat. Dan buat teman-teman, nah yang mau ke Unila, boleh nih mampir lihat-lihat direktorat, walaupun harus izin dulu ya, karena tidak bebas untuk umum. Dan gue pribadi, kalau kolam itu sudah diperbaikin, gue adalah orang pertama yang mau menyumbangkan bibit ikan koi lokal asal Blitar atau asal manapun yang bagus. Teman-teman penghobi koi di Lampung dan Indonesia juga bisa nih. Kalau kolam sudah diperbaikin akan gue kasih tahu. Yang mau nyumbang ikan buat Unila juga, ayo banget deh. Gue yakin dampaknya akan keren banget. Yang kerja di rektorat, termasuk Bapak Rektor, maupun para dosen, mahasiswa, dan tamu-tamu rektorat di Unila, datang ke situ pasti akan melihat kolam ikan itu fresh. Bisa melunturkan pusing-pusing di kepala akibat stres, karena bokeh, karena penatnya kerjaan, banyaknya tugas kampus, dan juga bisa menjadi investasi, yaitu investasi Unila untuk membuat suatu area fasilitas umum rekreasi yang sangat bermanfaat dan berfaedah bagi semua orang. Gitu aja, kalau ada yang kurang mohon maaf. Salam hormat untuk Unila, dan jangan lupa buat teman-teman Derian yang suka dengan konten ini, monggo di subscribe, di like boleh. Yang mau kenalan sama gue untuk nambah saudara silaturahmi bisa follow Instagram gue dan store gue. Gitu aja ya. Sehat-sehat semuanya. Salam Nisi Gue. Cheers baby. Assalamualaikum. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.